Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, hari ini edisi 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di program Inspirasi Sore di Tarbiyah. Nah, seperti biasa kita bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah masuk di tahun baru, tahun 2023 Masehi. Masya Allah, tentunya sahabat punya rencana-rencana, target-target yang sempat tertunda mungkin di tahun 2022. Tidak ada masalah, kita buat target-target baru lagi. Ya begitulah, dan kita upayakan terus menerus. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Darda juga dalam keadaan sehat. Amin amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ini setelah liburan panjang ya, Ustadz ya. Iya. Selalu ceria ya. Insya Allah. Dan kemudian ini kita berada di awal tahun yang mudah-mudahan benar. Kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian target-target kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapainya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin termasuk target menikah bagi yang belum menikah ya. Ya, bagi yang belum menikah. Karena memang tema kita ini ya, Tarbiyatul Aulad fil Iya, Islam betul. gitu ya. Ya baik Ustadz, sore hari ini kita akan melanjutkan kembali obrolan kita tentang Tarbiyatul Aulad di pekan-pekan sebelumnya ya. Itu kemarin sampai mana Ustadz kita? Iya, mungkin kita coba sampaikan dulu ya sebelum kita masuk ke flashback ya, Ustadz, pasal ya. yang kedua ya. Karena pasal satunya sudah selesai ya dalam bab ini, dalam buku ini gitu ya. Di pasal 1 itu kita pernah membahas perkawinan sebagai fitrah insan ya, dan kemudian yang kedua perkawinan sebagai kemaslahatan sosial ya, dan kemudian perkawinan selektif dan berdasarkan pilihan. Ini kemarin sudah selesai kita bahas ya. Okay. Dan kemudian poin-poin pentingnya mungkin perlu juga kita ingat kembali ya. Bagaimana kalau perkawinan itu sebagai fitrah ya, bahwasanya di dalam agama kita ada larangan untuk tidak menikah gitu ya. Jadi dia adalah fitrah, sebuah kebutuhan manusia gitu ya. Dan tadi ada larangan untuk tidak menikah, atau menjomblo seumur hidup ya. Menjomblo seumur hidup. Dan kemudian yang kedua di pembahasan kita waktu itu adalah larangan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernikahan itu adalah sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dilarang untuk menyelisihi sunnahnya, gitu ya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga di bagian pertama perkawinan sebagai fitrah insan yang pernah kita sudah bahas bersama juga adalah menikah adalah fitrah manusia, gitu ya. Nah, itu bahasan yang awal sekali kita di dalam pertemuan pembahasan Tarbiyatul Aulad fil Islam gitu ya. Kemudian pembahasan yang kedua yang pernah kita bahas adalah perkawinan sebagai kemaslahatan sosial. Juga di sini beberapa poin-poin penting ya yang pernah sudah juga kita bahas bersama. Yang pertama, bagaimana pernikahan itu adalah sebagai untuk kelangsungan hidup manusia gitu ya. Karena memang dengan adanya pernikahan, maka bertumbuhlah manusia gitu generasi soleh ya. Generasi baru akan lahir gitu ya. Insyaallah. Dan kemudian yang kita bahas juga adalah bagaimana melindungi keturunan gitu ya. Nah, itu juga sudah kita selesai bahas ya. Yang ketiga di dalam pembahasan waktu itu juga melindungi masyarakat dari dekadensi moral dengan adanya pernikahan gitu ya. Kemudian yang keempat di dalam perkawinan sebagai kemaslahatan sosial juga kita sudah membahas bahwasanya pernikahan itu adalah melindungi masyarakat dari penyakit gitu ya, penyakit menular gitu ya. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas dan kita ketahui bersama gitu ya, penyakit-penyakit apa saja yang sampai saat ini
juga kita belum menemukan obatnya. Obatnya belum gitu ketemu. ya. Ya. Nah, kemudian yang kelima, di dalam bahasan yang kedua, perkawinan sebagai kemaslahatan sosial, itu juga kita pernah membahas menumbuhkan ketentraman rohani dan jiwa. Ya. Menikah itu menumbuhkan ketentraman rohani dan jiwa ya. Gitu ya. Nah, itu di pembahasan kita yang berikutnya di dalam pasal ini juga kita pernah membahas kerjasama suami istri dalam membina rumah tangga dan mendidik anak. Ya. Nah, itu juga sudah kita pernah bahas. Yang ketujuh di dalam pembahasan perkawinan sebagai kemaslahatan sosial. Yang ketujuh itu bagaimana dia bisa menumbuh kembangkan rasa kebapaan dan keibuan. Adanya pernikahan gitu, ya. gitu ya. Kalau nggak menikah nggak bisa tumbuh itu ya. Tahu tuh gitu ya. Ya. Betul. Nah, kemudian di bagian ketiga di pasal 1 ini juga kemarin kita sudah membahas perkawinan selektif dan berdasarkan pilihan gitu ya. Di sini juga kemarin kita kupas ada 5 ya, yang perkawinan selektif dan berdasarkan pilihan ini ada 5 pembahasan ya waktu itu kita bahas. Yang pertama berdasarkan agama gitu ya. Yang kedua juga berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Yang ketiga mengutamakan orang jauh. Yang keempat mengutamakan wanita yang masih gadis. Yang kelima mengutamakan perkawinan dengan wanita yang subur. Nah, itu sudah selesai kita bahas di pembahasan tersebut gitu ya. Untuk hari ini kita masuk ke pasal yang kedua di dalam buku ini. Ya. Apa itu, Ustaz? Perasaan psikologis terhadap anak. Masya Allah. Nanti di pasal kedua ini ada 6 sub pokok bahasannya. Ya. Jadi ini sudah kasus dia udah menikah ya, taruhlah ya. Karena ini sudah ini ya. Sudah ke anak ya. Sudah ke anak, sudah bab anak karena sudah selesai di pranya sudah ya. Nah, proses untuk mencari dan kemudian setelah terjadi hubungan gitu ya. Sekarang setelah terjadinya hubungan pernikahan maka akan tentunya Allah karuniakan keturunan. Gitu ya. Nah, ini mau diapain gitu ya? Mau diapain ini keturunan? Apakah dibiarkan begitu saja gitu ya? Nah, di dalam buku ini di pasal kedua ini yang pertama ya di sini kan tadi perasaan psikologis terhadap anak gitu ya. Di pembahasan pertama di dalam pasal ini adalah kedua orang tua secara fitrah akan mencintai anak gitu ya. Jadi itu udah pasti ya. Fitrahnya mencintai ya. Mencintai ya. Fitrahnya manusia itu baik itu si ibu ataupun si bapak, dia akan memiliki kecintaan terhadap anaknya. Ya, dan kemudian fitrah inilah ya yang ada di dalam diri manusia. Ya. Dari fitrah ini juga akan tumbuh juga perasaan psikologis berupa perasaan kebapaan dan keibuan untuk memelihara, mengasihi dan menyayangi dan memperhatikan anak gitu ya. Jadi meskipun mungkin di masa sebelum menikah dia terlihat kasar gitu ya, tapi ketika dia menikah dan punya anak, rasa bapak dan ibu itu muncul ya. Bapak dan keibuan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, karena di sini juga di dalam kitab ini kita diingatkan juga ternyata ada antisipasi ya, sehingga bagaimana tadi mencintai anak itu terus muncul gitu ya, tidak hilang dari seorang ibu, dari seorang ayah gitu ya. Nah, karena di dalam buku ini dikatakan dampak jika perasaan psikologis itu tidak ada, ya kan, perkembangan manusia akan lenyap gitu ya. Ya, kalau seorang laki-laki sudah menikah dan kemudian tidak ada rasa cinta kepada anak gitu ya, maka mereka justru menghindari akan adanya lahirnya seorang anak karena dia tadi tujuannya mungkin hanya untuk memenuhi sebagai keinginan insaniahnya saja gitu ya, pemenuhan itunya saja yang dia perhatikan gitu ya. Maka artinya itu apa? Karena ada tadi di dalam perasaan psikologis itu tidak ada rasa cinta itu tadi gitu, terhadap anak ya. Sehingga tadi maka dampaknya apa? Perkembangan manusia tidak akan ada gitu, akan lenyap katanya di dalam buku ini gitu ya. Kemudian kalau rasa psikologis kecintaan itu juga tidak ada pada diri seorang juga, dia tidak akan sabar untuk memelihara anak-anak kalaupun sudah Allah karuniakan gitu. Kalau nggak ada kecintaan gitu kan, betul, kan? Mungkin kalau dalam realita kehidupan itu bisa dilihat ya. Ada kan seperti
ada anak yang tidak diharapkan kehadirannya. Iya. Akhirnya ini ya. Akhirnya diabaikan begitu saja. Diabaikan, tidak diperhatikan gitu ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang terkait dengan anaknya, dia udah nggak sabar, langsung ini aja gitu, karena memang nggak ada perasaan. Betul. Itu nggak ada. Jadi gitu emang kayak nggak mengharapkan di awal, udah nggak mengharapkan itu anak hadir ya. Iya, nggak mengharapkan kehadirannya gitu kan. Nah, maka kemudian juga di sini kalau perasaan psikologis itu tidak ada. Tadi yang pertama ya, pertumbuhan manusia akan lenyap gitu. Punah, ya. Dan kemudian yang kedua, tidak akan memiliki rasa sabar dalam menghadapi anak-anak. Ya kan? Oke. Kan anak-anak itu unik ya. Betul. Dia bertumbuh, berkembang sesuai dengan tahapannya, dan kemudian sesuai dengan keunikannya masing-masing gitu ya. Betul. Nah, kemudian artinya apa? Kalau sudah seperti itu, nggak sabar memelihara mereka, maka yang diabaikan itu apa? Maka tidak akan peduli terhadap pendidikan anak tersebut gitu ya. Jadi sembarang akhirnya sembarangan. Ya udah, kamu kalau mau sekolah aja gitu kan. Kalau kamu mau ini ya silakan aja gitu. Jadi diabaikan begitu saja gitu ya. Kehadirannya nggak begitu diperdulikan gitu. Jadi memang betul-betul loss pendidikan di rumahnya yang nggak ada sama sekali ya akhirnya ya. Dan kemudian kalau sudah seperti itu, pendidikan juga sudah diabaikan gitu. Persoalan-persoalan dan kepentingan anak juga akan mereka abaikan gitu ya. Allahu Akbar. Ya kan akan diabaikan. Kalau tadi itu bahayanya kalau tidak ada perasaan psikologis itu tidak ada gitu ya. Maka ini penting ya. Untuk memupuk rasa kasih sayang seorang bapak dan ibu kepada anak-anaknya gitu ya. Oke, berarti sebelum menikah dia juga harus tahu ya, psikologis itu harus ditumbuhkan ya. Harus ditumbuhkan. Nanti dia udah harus persiapkan nanti kalau punya anak bagaimana gitu. Kalaupun secara umum pasti orang tua itu menyukai anak secara fitrahnya secara fitrah itu. Karena memang Ustadz sekarang itu kan banyak di generasi-generasi sekarang ya. Sekarang itu mereka ada prinsip namanya child free. Jadi tidak ada anak. Jadi ada perjanjian ketika menikah di awal. Oke, kita menikah secara legal negara dan agama, tapi kita janji ya free, child free. Nah, gitu kan. Tadi hanya untuk sebatas hubungan gitu ya. Karena mereka merasa anak ini akan mengganggu aktivitas mereka dan kemudian merepotkan gitu ya. Ya, mungkin hal-hal yang seperti, tapi dalam kalau kita sebagai seorang muslim yang tentunya ini adalah fitrah ya. Jadi memang salah satu tujuan menikah itu ya punya anak ya. Punya anak. Karena kan di pembahasan awal itu justru kita diperintahkan apa? Untuk mencari wanita yang subur ya. Gitu iya, ya, yang banyak anak gitu ya. Jadi itu secara tersirat sudah memberitahu kita ya. Iya. Nah, maka di sini ya makanya anak itu ya karena pada umumnya orang tua itu memang akan cinta ya kepada anak gitu ya. Maka dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ya ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Masyaallah. Ya, kalau sudah dikatakan perhiasan pasti orang semua suka dong. Senang gitu ya. Kalaupun ada tadi ya kondisi-kondisi yang memang tadi yang kita sampaikan, ada yang menjalin hubungan tetapi tidak mau punya anak gitu ya. Nah, itu mungkin sekian persen dari penduduk dunia gitu ya. Tetapi di beberapa dengan adanya hal-hal yang seperti itu, kita lihat perkembangan populasi manusia juga semakin punah ya Ustaz gitu ya. Maka Islam ini dianjurkan kan gitu ya. Betul. Banyak anak banyak rezeki gitu ya. Benar. Tinggal mungkin mengaturnya gimana ya Ustaz ya. Mengatur. Mungkin ya per 2 tahun tergantung kondisi dia ya. Tergantung ya. Memang kalau dalam Islam juga kita diajarkan ya, kalau kita baca nanti dalam ada istilahnya mengatur jarak kelahiran gitu ya. Itu tentunya adalah untuk kebaikan. Betul, gitu apalagi kalau istrinya sesar ya Ustaz ya. Dan kemudian kan kalau dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan untuk untuk menyapi anak itu diperintahkan 2 tahun. Ya. Artinya supaya benar-benar terjaga juga jarak
jarak antara yang satu dengan yang dengan lain. yang lainnya gitu ya. Iya, Itu iya. memang penting juga untuk menjadi perhatian Benar, gitu benar, ya. benar. Nah, karena memang kalau orang menyusu dua tahun. tahun full gitu ya, Penuh ya. penuh ya, Hmm. insya Allah itu imunitasnya Masya dari sisi Allah. ininya juga akan lebih jauh lebih ini gitu ya, lebih kuat Kecerdasannya. kecerdasannya Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi seperti itu. Maka luar biasa sebenarnya kalau kita mencoba memahami apa-apa Iya. yang ada di dalam dalam firman Allah Subhanahu Masya wa taala Allah. tersebut dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dan kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ya, bahwasanya setiap manusia itu adalah menyukai akan kelahiran Anak ya. seorang anak gitu ya, Oke. dan setelah menikah orang pasti merindukan itu Iya gitu ya, pasti ya, menginginkan itu itu ya. Maka di sini alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka anak itu adalah sebagai penyejuk hati gitu ya. Nah, jadi kalau lahir anak maka dia akan menjadi penyejuk hati. Maka ini tanggung jawab kita nih semua nih sebagai orang tua gitu kan. Betul. Nah, bagaimana menghadirkan kecintaan itu kepada anak-anak gitu ya. Nah, dan kemudian ini nanti kalau kita kupas lagi dalam buku ini lanjutannya tentunya pasti panjang ya. Masya Nah, ini Allah. baru pembuka di pasal kedua gitu ya. Iya. Maka mungkin di sini ada di beberapa syair lah di dalam buku ini gitu ya, tetapi saya ambil satu saja ya. Di kesempatan hari ini saya bacakan satu syair ya. Dari Umar Baha Al-Umairi tentang kebenaran kasih dan sayang gitu ya. Di mana kegaduhan? Ini artinya dia menggambarkan ribut gitu, anaknya gaduh ya. Keributan anak di rumahnya gitu ya. Nah, dan kalau kita pahami nanti kita hayati ini sebagai orang tua, nanti juga insya Allah kita akan mengalami itu gitu kan. Masya karena Allah. anak akan semakin berkembang gitu ya. Okay. Nah, Umar Baha Al-Umairi tentang kebenaran kasih dan sayang. Di mana kegaduhan dan kebisingan syahdu? Di mana belajar yang selalu diselingi senda gurau? Di mana masa kanak-kanak yang semarak? Di mana boneka dan buah-buahan yang berserakan di atas lantai? Masya Allah. Di mana rengekan tanpa tujuan? Di mana pengaduan tanpa sebab? Masya Allah. Di mana tangis, tawa, duka, dan ceria yang timbul secara bersamaan? Masya Allah. Di mana perebutan untuk duduk di sampingku? Ketika mereka akan makan dan minum, mereka saling berdesakan untuk duduk di sisiku Masya Allah. dan dekat denganku. Di mana saja mereka bergerak, dengan dorongan fitrah mereka menghadap denganku. Pada saat mereka takut dan senang, ketika mereka riang, senandung mereka adalah Bapa. Kemarin mereka memenuhi rumah kita. Sayang, mereka telah pergi seakan-akan kesunyian menimpakan bebannya yang berat ke dalam rumah ini. Ketika mereka pergi, namun tempat tinggal mereka adalah hatiku. Mereka tidak jauh, tidak pula mereka dekat. Kemana saja jiwaku berpaling, aku selalu melihat mereka. Kadang mereka diam, kadang mereka lompat di dalam benakku, di dalam rumah yang tak pernah mengenal lelah ini. Masih kurasakan senda gurau mereka, masih kulihat pancaran sinar mata mereka. Ketika mereka berhasil, masih kulihat linangan air mata mereka. Ketika mereka gagal di setiap sudut rumah, mereka tinggalkan satu kesan. Di setiap pojok rumah mereka tinggalkan kegaduhan. Aku melihat mereka pada kaca-kaca jendela yang mereka pecahkan, pada dinding yang mereka lubangi, pada pegangan pintu yang mereka patahkan, pada daun pintu yang mereka gambari, pada piring-piring sisa makanan mereka, pada bungkus permen yang mereka lemparkan, pada belahan apel yang mereka sisakan, pada sisaan air yang mereka tumpahkan. Kemana saja mataku memandang, aku selalu melihat mereka.
bagaikan sekumpulan burung dara yang terbang melayang. Masya Allah. Kemarin mereka singgah di Kornail, sekarang mereka berada di Halab. Air mataku yang aku tahan dengan tabah ketika mereka bertangisan saat mereka pergi, hingga ketika mereka bertolak. Mereka telah merenggut jantung dari rongga dadaku. Kudapatkan diriku bagaikan seorang bocah yang penuh dengan perasaan. Air mataku jatuh bertumpahan bagaikan air bah. Kaum wanita akan merasa heran bila melihat seorang lelaki menangis. Namun lebih heran lagi jika aku tidak menangis. Tak selamanya tangis itu cengeng. Aku seorang bapak, aku punya keteguhan sebagai kaum lelaki. Masya Allah. Itu ungkapan hati seorang ayah. Jadi Umair, sedih ya Ustaz ya. Luar biasa ungkapan kasih sayang seorang ayah. Masya Allah. Yang dia senantiasa melihat bayang-bayang anaknya di dalam rumah gitu ya. Karena kalau udah besar nggak gitu lagi Ustaz Nggak ya. begitu lagi. Aduh, jadi luar pengen punya biasa. anak lagi ya Ustaz ya. Luar biasa ya. Iya. Itu ungkapan seorang ayah ya, Masya Allah, Umar luar biasa. Baha Al-Umairi ya, tentang bagaimana perasaannya, ungkapan perasaannya kepada anaknya Masya yang luar Allah. biasa begitu ya. Persis Ustaz. Jadi apa yang diamarkan Umar Baha tadi sepertinya semua anak kayak gitu ketika kecil ya. Iya, menumpahkan air. menggambar di dinding, kemudian di di pintu-pintu itu saling bergantungan, dan ya kemudian Allah. bisa cantolan kunci itu bisa patah. Lepas gitu persis ya. Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Tapi Iya, mungkin Ustaz, bagi yang masih masih berkumpul dengan anak-anaknya ya mungkin itu belum terbayangkan gitu ya. Iya. Nah, tapi begitu anak sudah tumbuh besar dan kemudian itu. mereka meraih suksesnya seperti yang digambarkan oleh Umar Baha Al-Umairi tadi gitu ya. Sudah nggak ada, tinggal di rumah sama sang kekasihnya gitu ya, sang istri. Benar Ustaz. Mereka sudah dengan aktivitasnya masing-masing Ustaz ya. Masing-masing. Mungkin Masya berkumpul Allah. juga nanti setahun sekali gitu Persis ya. kayak kita sekarang kan. Kayak kita ke orang tua Iya, kita kan. bagaimana kita dengan orang tua kita Masya gitu Allah, ya. Masya Allah. Kalau kita jauh seperti ini ya bahkan tiap tahun juga belum tentu Belum bisa tentu, pulang gitu. benar ya. Ustaz, Masya Allah. Jadi Ustaz ketika anaknya masih kecil maka tumbuhkan kasih sayang itu terus ya Ustaz ya. Gitu ya. Masya Allah, Luar Masya biasa. Allah. Dan mungkin masing-masing orang tua itu punya punya ungkapan kasih sayang Betul, kepada anaknya betul, masing-masing gitu ya. Iya, meskipun nanti kadang dalam perjalanan kan marah gitu Ustaz Iya. ya. Bahkan gini ya, kalau memang kadang kan dimaknai marah itu kan tidak selamanya kalau yang ini ya kalau untuk kebaikan anak ya memang ada kalanya Memang orang tua tidak harus ini, marah Ustaz. gitu ya. Kalau memang sudah di luar koridor yang Betul, memang betul. diinginkan karena tujuannya adalah untuk pendidikan Betul, mereka dan itu betul. adalah bentuk kasih sayang kita Betul. sebagai orang tua kepada anak kan begitu ya. Justru kalau kita cuek itu yang dipertanyakan Ustaz Nah, ya. itu yang dipertanyakan tadi abai gitu. Di betul. mana kasih sayang kita? Nah itu gitu Ustaz ya. Cuman kadang kan kita ini karena emosi godaan sen kadang kelewatan ya Ustaz ya. Iya. Ya insya Allah lah Ustaz, namanya manusia kan memperbaiki diri terus Memperbaiki menerus. diri terus ya. Baik. Makanya kita kan belajar bersama-sama. Betul ya. Ustaz, betul. Artinya dengan kita mencoba membaca buku ini bersama, membedah bersama, artinya itu adalah benar. kita semakin ambil pelajaran-pelajaran yang mana yang bisa kita lakukan. Iya. Ya, mana yang sudah kita lakukan dan mana yang harus kita perbaiki Nah, gitu ya. itu. Jadi ini luar biasa ya. Seorang ayah itu pasti ada ungkapannya. Jadi nggak usah malu gitu ya. Kalaupun kita kadang-kadang menangis di rumah di keheningan malam, sendiri mungkin bisa ya, Ustaz, jadi ya. gitu ya. Nggak apa-apa dilihat. Kok kenapa menangis seorang laki-laki kok cengeng banget? Enggak, itu bukan cengeng gitu ya. Kadang memang bahasa seorang ayah itu kan beda dengan ibu ya Ustaz ya. Di depan mungkin tampak kuat gitu kan, tapi di luar itu, di belakangnya itu sedih sebenarnya dia ya. Kalau si ibu kan lebih langsung kelihatan ya perasaannya itu sedihnya itu langsung benar, gitu benar, ya. benar. Kalau si ibu mungkin langsung nangis saja gitu ya. Kalau ayah ya tegar gitu kan. Gitu. Tapi pada saat kesendiriannya, nah itu ya Allah kayak nyesal, sedih gitu ya. Iya, hatinya sebenarnya selembut
selembut apa ya? Selembut sutra kali Ustaz ya. Jadi seperti itu ungkapan kasih sayang. Memang ini perlu kita pupuk bersama. Ya, betul, karena betul. memang di dalam hadis juga kita diingatkan ya untuk senantiasa menyayangi gitu ya. Jangan sampai rasa kasih sayang itu hilang dari dalam diri kita, apalagi terhadap anak-anak, karena dampaknya tadi kan sudah kita ketahui bersama. Betul. Muncullah pengabaian gitu ya, nggak peduli, cuek, bagaimanapun tumbuh kembang anak nggak akan diurus jadinya kalau rasa kasih sayang itu sudah nggak ada gitu. Dan kasihan Ustaz ya. Yang kasihannya siapa? Si anak. Anaknya kan? betul. Anaknya. Jadi kalau ada anak bermasalah, kadang-kadang kan kalau kita di sekolah gimana tuh, itu jangan sampai juga kita itu langsung menyalahkan si anak. Betul. Harus kita cari dulu kenapa dia begitu. Iya, kenapa dia begitu. Mungkin bisa saja karena ungkapan rasa kasih sayang yang dia seharusnya dapatkan tapi dia tidak dapatkan gitu kan. Betul. Yang akhirnya dia dengan keunikannya gitu ya melakukan tingkah-tingkah yang di luar peraturan. Sebenarnya dia ingin mendapatkan perhatian gitu ya. Itu dia ya. Kadang-kadang seperti Masya itu Allah. ya. Maka ini perlu juga bagi kita. Jadi kasih sayang ini kan memang kalau sebagai seorang bapak ibu itu kepada anak biologisnya gitu ya. Tapi kalau kita di sekolah ya kan, itu kasih sayang guru kepada anak-anak muridnya, dan itu tak ubahnya juga guru itu harus mengasihi murid-muridnya itu seperti dia mengasihi anaknya sendiri. Dan luar biasa kalau guru itu juga ya, kalau guru-guru kita di Darussalam insyaallah ya, perhatiannya, amin, kelembutan hatinya, kesabarannya, ini kan muncul karena ada rasa kasih sayang itu tadi kepada anak gitu ya. Kalaupun itu anak muridnya gitu ya. Nah, ini kita coba ini keluar dari buku sedikit ya. Ya, karena memang itu yang kita kan di sekolah nih. Betul. Dan itu kita lihat di di guru-guru kita. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang guru, jiwa yang penuh dengan kasih sayang gitu ya. Ini luar biasa. Bukan anaknya, bukan siapa-siapanya, tapi harus kayak ya. Dan impiannya itu sama seperti impian seorang orang tua yang melahirkannya gitu ya. Bagaimana anak muridnya ini juga adalah qurrata ayun, imaman lil muttaqin gitu. Masya Allah. Dan kemudian masuk surga gitu ya. Masya Allah. Jadi ini kan luar biasa nih gitu ya. Kalau tanpa kasih sayang, apakah bisa didapatkan hal yang seperti itu? Nggak akan ada. Nah itu. Maka itulah kekuatan kasih sayang itu, kekuatan cinta tadi itu gitu ya. Tapi harus seiring ya Ustadz ya, antara guru dengan orang tua di rumah ya. Iya. Nggak bisa juga nanti kalau nggak seimbang, nggak bersinergi, maka tidak akan sulit ya untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Apakah memungkinkan Ustadz misalnya di rumah dia sebenarnya tidak terlalu mendapatkan kasih sayang, tapi dia di sekolah dengan guru-gurunya itu luar biasa, dia merasakan ya Allah kok beda banget ya gitu orang tuaku dengan guru-guru nyaman. Nah, apakah bisa itu perubahan adab akhlak karakternya berlanjut sampai ke rumah atau mental lagi Ustaz ya nanti? Insya Allah bisa. Bisa ya. Iya, bisa. Karena dia sudah mendapatkan. Betul. Oke. Jadi memang penting sekali menyekolahkan anak ke tempat yang membawa dia ke sana ya Ustaz ya. Dia ke sana, yang mencetak dia untuk imaman lil muttaqin, kemudian yang bervisi akhirat gitu kan. Oke. Tidak hanya memperhatikan hal-hal tadi yang fisiknya saja, kemudian kebutuhan jasmanianya saja gitu ya. Tapi dia guru itu juga memperhatikan, pendidikan itu diberikan untuk memperhatikan ruhiyahnya, spiritualnya gitu itu. Ya, karena kita kan nggak bisa. Jadi kalau artinya kalau kita hanya memperhatikan untuk kecerdasannya saja, kepintarannya saja, dan kemudian kekuatan fisiknya saja, bisa dibayangkan ya. Iya. Kalau hanya pintar tapi spiritualnya kosong gitu ya. Ya muncullah pejabat-pejabat saat ini kan yang pintar, mereka pintar kaya secara harta, tapi kosong spiritual, akhirnya ya korupsi misalnya dan lain sebagainya.
artinya yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Nah, gitu kan? itu Masya Ya Allah. kan? Nah, itu dampaknya kan ke sana. Iya. Jadi Masya Allah, jadi Masya Allah. imbasnya banyak ya. Maka oleh karena itu ya kita sebagai orang tua pastilah semua kita menginginkan yang terbaik Yang buat terbaik putra-putri untuk kita. anaknya. Ya, kita. Ya, insya Allah lah ya di Insya Allah. pendengar Suada ya, insya Allah tidak ada yang menginginkan anaknya gagal gitu ya, tidak meraih kesuksesan, dan tentunya tidak hanya bayangannya kesuksesan dunia saja ya, tapi kesuksesan itu adalah yang didambakan kepada seorang anak itu adalah kesuksesan dunia akhirat. Gitu Jadi ya. mereka menyekolahkan ke Darussalam itu Ustaz sebenarnya salah satu tanda yang sangat luar biasa ya Ustaz ya bagi orang tua tersebut ya. Artinya memang dia meskipun mengeluarkan biaya, pengorbanan apapun, dia ingin anaknya lebih baik daripada dia kan gitu kan. Benar, itu benar, sebenarnya benar. langkah awal yang baik Langkah awal banget yang ya. baik, iya, Meskipun dalam prosesnya kadang ya banyak lah ya. Ada kendala-kendala ya. Itu hal yang wajar ya dalam kehidupan kita. Tapi nanti kita bagaimana kita menyikapinya dan mengkomunikasikan sehingga terjadi sinergi antara rumah dan sekolah. Nah, gitu jadi ya. untuk para guru yang sabar ya Ustadz ya, banyak-banyak sabar. Harus berlapang dada ya. Karena memang yang dihadapi itu kan bukan, kalau kita di rumah kan mungkin 1, 2, 3, mungkin paling banyak kalau saat ini yang mungkin 7 gitu ya. Di rumah itu yang dihadapi gitu ya. Tapi kalau dan kemudian kalau di rumah itu kita sudah terbangun kedekatan dari ini gitu ya. Tapi kalau anak-anak murid yang di sekolah itu ratusan ya, dan Ustaz, kemudian dari berbagai latar belakang gitu kan, dan kemudian mereka tumbuh sesuai dengan keunikannya masing-masing gitu kan, dan itu harus bisa diakomodir oleh semua guru kan gitu. Artinya bagaimana melihat itu kalau nggak punya kelapangan jiwa, kesabaran yang dalam, yang luas gitu ya, maka yang ada akan emosi aja tuh kalau ada anak-anak yang memang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Bisa dibayangkan 400 sekian murid misal ya, kalau ada 400, kalau ada 1000, ya bisa dibayangkan gitu bagaimana seorang guru harus menghadapi sekian banyak murid itu gitu ya. Jadi itulah luar biasanya kasih sayang yang dimiliki oleh seorang guru gitu ya. Iya, betul. Dan semoga ada keberkahan di balik itu semua ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik Ustadz, Masya Allah. Tak terasa obrolan kita luar biasa, banyak hikmah, pesan yang bisa kita dapatkan, tapi waktu juga. Ini baru pasal 2 bagian 1. Baru pasal 2 bagian 1 Ustadz ya. Nanti kita 5 lagi ya. 5 lagi kita lanjutkan. Jadi ini tentang bagaimana tadi menumbuhkan psikologis kasih sayang kepada anak ya Ustadz ya. Kecintaan. Berikutnya apa Pak Ustadz? Mungkin bisa dikasih untuk berikutnya, kasih sayang terhadap anak-anak merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Anugerah ya. Iya. Jadi tidak serta-merta ada. Iya, enggak serta-merta. Oke. Tapi pekan depan ya insyaallah. Pekan depan ya Ustadz ya. Masya Allah, baik. Gitu ya. Luar biasa sahabat Soda, obrolan kita sore hari ini tentang bagaimana menumbuhkan psikologis kasih sayang kepada anak, sehingga memang perlu ditumbuhkan, jangan cuek-cuek saja ya. Menumbuhkannya juga tidak serta-merta ada langsung, tapi harus diusahakan ya Ustadz ya. Baik Ustadz Khair, terima kasih Ustadz atas kehadirannya sore hari ini. Semoga dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya pada sore hari ini. Siap Ustaz. Baik sahabat Soda, demikian kebersamaan kita di program Tarbiyah Inspirasi sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.